Paham atau ajaran dari suatu agama senantiasa mengandung unsur-unsur yang tersurat dan yang tersirat. Unsur yang tersurat adalah apa yang secara jelas dinyatakan sebagai pola hidup yang harus dijalani. Sedangkan yang tersirat adalah pemahaman yang komprehensif atas ajaran tersebut. Ajaran Sunda Wiwitan pada dasarnya berangkat dari dua prinsip, yaitu cara ciri manusia dan cara ciri bangsa. Cara ciri manusia adalah unsur-unsur dasar yang ada dalam kehidupan manusia. Ada 5 unsur yang termasuk di dalamnya, yaitu welas asih atau cinta kasih, undak usuk atau tatanan dalam kekeluargaan, tata krama atau tatanan perilaku, budi bahasa dan budaya, wiwaha yuda narada atau sifat dasar manusia yang selalu memerangi segala sesuatu sebelum melakukannya. Kalau satu saja ciri manusia yang lain tidak sesuai dengan hal tersebut, maka manusia pasti tidak akan melakukannya. Prinsip yang kedua adalah cara ciri bangsa. Secara universal, semua manusia memang mempunyai kesamaan di dalam hal cara ciri manusia. Namun, ada beberapa hal tertentu yang membedakan antara manusia satu dengan yang lainnya. Dalam ajaran Sunda Wiwitan, perbedaan-perbedaan antar manusia tersebut didasarkan pada cara ciri bangsa yang terdiri dari rupa, adat, bahasa, aksara, dan budaya. Kedua prinsip ini tidak secara pasti tersurat di dalam kitab Sunda Wiwitan yang bernama Siksa Kandang Karesian. Namun secara mendasar, manusia sebenarnya justru menjalani hidupnya dari apa yang tersirat. Apa yang tersurat akan selalu dapat dibaca dan dihafalkan. Hal tersebut tidak memberi jaminan bahwa manusia akan menjalani hidupnya dari apa yang tersurat itu. Justru, apa yang tersiratlah yang bisa menjadi penuntun manusia di dalam kehidupan. Awalnya, Sunda Wiwitan tidak mengajarkan banyak tabu kepada para pemeluknya. Tabu utama yang diajarkan di dalam agama Sunda Wiwitan hanya ada 2. Yang tidak disenangi orang lain dan yang membahayakan orang lain. Kemudian, yang bisa membahayakan diri sendiri. Akan tetapi, karena perkembangannya, untuk menghormati tempat suci dan keramat, yaitu kabuyutan yang disebut Sasaka Pusaka Buana dan Sasaka Domas, serta menaati serangkaian aturan mengenai tradisi bercocok tanam dan panen. Maka, ajaran Sunda Wiwitan mengenal banyak larangan dan tabu. Dalam bahasa orang Kanekes, tabu disebut buyut. Paling banyak diamalkan oleh mereka yang tinggal di kawasan ini, atau paling suci. Mereka dikenal sebagai orang Baduy Dalam. Dalam ajaran Sunda Wiwitan, penyampaian doa dilakukan melalui nyanyian pantun dan kidung, serta gerak tarian. Tradisi ini dapat dilihat dari upacara syukuran panen padi dan perayaan pergantian tahun yang berdasarkan pada penanggalan Sunda, yang dikenal dengan nama perayaan Serentahun. Di berbagai tempat di Jawa Barat, Serentahun selalu berlangsung meriah dan dihadiri oleh ribuan orang. Perayaan Serentahun dapat ditemukan di beberapa desa, seperti di Sindang Barang, Kabupaten Bogor,
Kanekes, Lebak, Banten, Ciptagelar, Kasepuhan Banten Kidul, Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Kampung Naga, Kabupaten Tasikmalaya, dan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Di Cigugur, Kabupaten Kuningan sendiri merupakan salah satu daerah yang masih memegang teguh budaya Sunda. Mereka yang ikut merayakan Seren tahun ini datang dari berbagai penjuru negeri. Meskipun sudah terjadi inkulturasi dan banyak orang Sunda yang memeluk agama-agama di luar Sunda Wiwitan, paham dan adat yang telah diajarkan oleh agama ini masih tetap dijadikan penuntun di dalam kehidupan orang-orang Sunda. Secara budaya, orang Sunda belum meninggalkan agama Sunda ini. Tempat suci atau tempat pemujaan yang dianggap sakral atau keramat dalam ajaran Sunda Wiwitan adalah pemunjungan atau disebut kabuyutan. Pemunjungan merupakan punden berundak yang biasanya terdapat di wilayah perbukitan. Di area pemunjungan ini, biasanya terdapat menhir, arca, batu cengkuk, batu mangkuk, batu pipih, dan lain-lain. Kabuyutan atau pemunjungan banyak sekali ditemukan di Tatar Sunda, seperti Balai Pemujaan Gentar Bumi, Situs Cangkuk, Gunung Padang, Situs Kawali, Kabuyutan Galunggung, dan lain-lain. Di kota Bogor sendiri, sebagai pusat negara Sunda dan Pakuan Pajajaran, dahulu terdapat banyak pemunjungan. Beberapa di antaranya adalah pemunjungan Rancamaya, yang dahulunya bernama Pemunjungan Sang Hyang Padungkukan, yang disebut Bukit Badigul. Namun sayang, saat ini, pemunjungan tersebut sudah tidak ada lagi, karena digantikan oleh lapangan golf. Pada masanya, pemunjungan paling besar dan paling mewah adalah pemunjungan Ki Hara Hyang yang berlokasi di Leuweung Songgom atau Balai Pemunjungan Mandala Parakan Jati, yang saat ini lokasinya digunakan sebagai kampung budaya Sindang Barang. Banyaknya pemunjungan atau kabuyutan di Tatar Sunda ini membuktikan bahwa agama yang dianut atau agama mayoritas orang Sunda dahulu adalah agama Jati Sunda atau Sunda Wiwitan. Ini merupakan salah satu alasan mengapa di tanah Sunda sangat jarang sekali ditemukan candi. Meski begitu, Hindu dan Buddha berkembang baik di Tatar Sunda. Bahkan, Raja Salakanagara juga Tarumanagara adalah penganut Hindu yang taat. Candi Hindu yang ditemukan di Tatar Sunda, yakni Candi Cangkuang, yang merupakan candi Hindu pemujaan Siwa. Serta kompleks Percandian Batu Jaya Karawang yang merupakan kompleks bangunan stupa Buddha.